kasih. Dengan hampir 11 juta penonton, Iya. apa yang berubah dari Koernes? Yang berubah adalah sekarang sering dipanggil orang kaya aja. Gitu. Kemarin juga ke podcast sebelah gitu. Halo orang kaya gitu. Jadi ya belum biasa saya. Sejak di skrip kita tahu kalau di situ kita akan taruh satu lagu yang lagu romance yang terkenal, yang sangat dramatis, yang pokoknya setelah nonton film itu orang akan denger lagu itu dengan makna yang berbeda gitu. Cita-cita itu udah ada sejak skrip, tapi kita belum tahu lagu apa. Nah, kita pengen Tisa Biani itu jadi itu gitu. Tentunya karena eranya tahun sekarang tentunya tidak ada seksualitas di dalamnya, tidak seperti film-film warkop dulu di beda era ya. Bagaimana sebuah ide yang lahir dari obrolan kayak gini bisa kita kawal, kita nurture sampai tayang gitu. Itu kan sesuatu yang ajaib gitu menurutku. Orang dari lempar ide, ngobrol-ngobrol doang, bisa jadi film, bisa dicintai penonton, itu sesuatu yang indah sekali. Kenapa akhirnya hampir seluruh filmnya ngambil genrenya itu? Apakah supaya juga latar belakang dari stand up komedinya juga semakin kuat dikenal orang, apa gimana sih kok? Sebenarnya playing to my strength gitu, kayak kekuatan utamaku adalah komedi. Film berikutnya aku mau bikin itu action gitu. Oke. Mungkin kita baru berproses tahun depan, tapi dari sekarang naskahnya sudah mulai dikembangkan. Kita juga udah announce proyeknya di JAF Jogja kemarin, judulnya Bandits of Batavia, adaptasi dari komik action. Jadi mungkin akan mencoba sesuatu yang baru dan sangat berbeda dari yang sebelumnya. Ini kan juga yang ramai dibicarakan sama publik ini soal kasusnya Bang Panji. Komentarnya gimana? Komentar saya, Panji pasti sudah memperhitungkan sejak awal. Halo Sobat iNews dimanapun Anda berada, senang sekali Deep Talk with Syam Hakung bisa menjumpai Anda di edisi perdana. Ngomongin soal apa sih yang mau diangkat sama Deep Talk di hari ini ataupun di kesempatan kali ini, kita bakal ngomongin soal film yang katanya terlaris sepanjang masa, yang penontonnya hampir 11 juta. Kita udah bareng sama salah satu produsernya, orang di balik layarnya, ada orang yang paling kaya, Koernes Prakasa. Apa kabar Koernes? Baik, saya baik. Cuma tadi saya kaget juga episode perdana, beban sekali ya. Terus saya pikir, ini baru episode perdana ya. Episode perdana. Beban sekali ya. Apa kabar Koernes? Baik sekali. Dengan hampir 11 juta penonton, Iya. apa yang berubah dari Koernes? Yang berubah adalah sekarang sering dipanggil orang kaya aja. Gitu. Kemarin juga ke podcast sebelah gitu. Halo orang kaya gitu. Jadi ya belum biasa saya. Beban apa gimana sih kok? Biasa aja sih. Biasa aja. Biasa aja. Tapi kok kalau misalnya kita ngomongin soal film Agak Lain 2 yang hampir 11 juta penonton, sebenarnya itu udah menjadi, udah target kayak gitu, udah sesuai dengan ekspektasi, atau itu di luar ekspektasi sih kok? Menurut Sam gimana? Loh, kok balik nanya? Karena aku pengen tahu. Aku kan pengen tahu Ya kan kalau misalnya pendapatmu. Agak Lain 1 kan kalau nggak salah 9,1 Betul, juta ya? betul. Udah ditarget gak sih? Kayaknya bisa nih dengan Agak Lain 2 bisa segitu. Enggak. Kita merasa 9,1 juta pencapaian film pertama itu sesuatu yang keajaiban lah mungkin ya. Karena kita merasa kok bisa gitu. Sementara mungkin film-film komedi lain punya rekor di sekitar 5-6 juta. Kita menargetkan mungkin bisa 1-2 juta untuk sebuah IP baru ya di podcast Agak Lain ini, dan belum terlalu common untuk podcast difilmkan juga kan. Jadi kita merasa 1-2 juta tuh udah gede gitu. Jadi ternyata 9 juta buat kita sangat di luar dugaan dan tidak percaya kalau itu bisa terulang. Jadi kita pikir angka ini absurd lah, mungkin bisa terjadi 5-10 tahun lagi gitu. Jadi pas mau rilis film yang kedua kita merasa ya ampun, ini bisa setengahnya aja kita udah bersyukur sekali gitu. Jadi sangat-sangat nggak pernah masang target yang kayak gini sih sejujurnya gitu. Jadi kalau misalnya awal-awal bikin 1-2 juta itu udah oke. Film yang pertama ya? Iya, sangat lah. Kalau yang keduanya? Kalau yang keduanya itu kita berharap dengan film pertama 9 juta, semoga yang kedua bisa setengahnya aja, itu udah sukses besar buat kita gitu. Oke, Koernes, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal Agak Lain 1 dan juga Agak Lain 2, ini kan pasti akan jadi pembanding. Cuma kalau misalnya ngomongin soal Agak Lain 1 dan 2 ini kan beda gitu kan. Secara yang pertamanya itu konsepnya lebih ke komedi ya, kalau nggak salah yang di... Ada horornya, Ada kalau horornya. yang kedua agak ada misteri atau detektifnya gitu. Itu konsep kreatifnya dipikirin berapa lama kok?
Sebenarnya sejak kita Agalain pertama itu sukses, kita udah mikirin yang kedua ini jangan sampai berbau-bau horor lagi. Karena kalau sudah 2 kali, maka menjadi pola. Maka ketiga kali orang kan berekspektasi hal yang sama. Justru film kedua ini krusial sekali untuk membangun polanya film Agalain itu seperti apa. Jadi kalau sampai yang kedua kita horor lagi, orang akan oh berarti Agalain itu horor komedi. Maka yang ketiga orang akan berekspektasi ke sana. Jadi kita mencoba untuk mencari sesuatu yang beda untuk Agalain 2. Setelah brainstorm muncullah ide itu komedi investigasi, ada elemen whodunit di situ, ada elemen mencari-cari siapa sih penjahat sesungguhnya gitu. Jadi itu sebuah konsep yang memang dengan sadar kita ambil, jangan sampai kita mengulang konsep di film sebelumnya gitu. Kalau ngomongin soal Agalain 2, set yang dipilih kan Panti Jompo. Yes. Kenapa milih untuk itu? Dan ide itu terciptanya gimana sih kok? Panti Jompo itu kebetulan aku memang pernah punya ide film soal Panti Jompo long time ago, tapi belum pernah terlaksana. Jadi pas kita sesi brainstorming, aku yang lempar ide gimana kalau penyelidikannya terjadinya di Panti Jompo, karena aku merasa di sana ada banyak potensi untuk memunculkan drama dan komedi gitu. Terus Aco merasa itu juga ide yang menarik, anak-anak Agalain juga suka, jadi akhirnya kita bawa ke arah sana gitu. Oke, kok tapi kalau misalnya yang jadi viral di sosial media kan ada lagu Lyodra Betul. yang pas adegan itu Iya. kan. Itu memang udah di skripnya kayak gitu Oh, enggak, atau formalitas kayak gitu sih? Spontanitas gitu. Sejak di skrip kita tahu kalau di situ kita akan taruh satu lagu romance yang terkenal, yang sangat dramatis, yang pokoknya setelah nonton film itu orang akan denger lagu itu dengan makna yang berbeda gitu. Cita-cita itu udah ada sejak skrip, tapi kita belum tahu lagu apa. Jadi sempat nyoba berbagai lagu tuh, sempat nyoba Afgan, sempat nyoba Rosa, sempat nyoba segala macam. Kita nyari-nyari lagu sampai ketemulah si lagu Lyodra ini gitu, dan kita sama-sama merasa ini lagu yang paling pas untuk dijadikan mengenhance dramatisnya momen itu gitu. Kenapa akhirnya lagu Lyodra? Ya itu ketika kita duduk sama, tentunya kita punya music director slash composer ya yang bikinin musik buat film ini. Dia, aku, Aco, kita diskusi, kita bikin shortlist lah, kita dari lempar terus kita kerucutkan jadi beberapa lagu. Dari situ kita coba pasang satu-satu lagunya, kita pasang tuh kita bikin jadi klip, terus kita discuss di grup satu sama lain. Yang ini voting yang mana, lu voting lagu yang mana gitu. Akhirnya kita sepakat yang terbaik dan paling dramatis itu ya lagu itu. Oke, Ko Ernest, kalau ngomongin soal Agalain 2, scene yang juga jadi perbincangan kan yang soal jadi apa ya, ustadz kalau nggak salah ya? Iya. Atau itu. Iya. Itu juga memang sudah dipikirkan dari... Iya, itu udah ada dari skenario. Tentunya scene-scene seperti itu kan butuh sangat kehati-hatian ya, butuh kehati-hatian. Kebetulan sutradara kita jebolan pesantren juga, jadi dia juga sangat dia lebih paham jauh daripada saya pastinya gitu, karena saya bukan muslim. Jadi saya percayakan penuh merangkai scene ini sama Aco itu sebagai sutradara dan penulis. Sebagai seorang muslim juga, dia yang tahu bagaimana merangkai adegan tersebut gitu. Jadi kalau dia bilang aman ya saya percaya gitu. Kebetulan partner saya produser di Imaginary, Dipa juga muslim juga. Jadi kalau misalnya mereka merasa oke, ya mereka yang lebih paham gitu. Saya ngikut aja gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin soal Agalain 2 dengan kesuksesannya kayak gitu kan. Sebenarnya apa sih poin yang mau disampaikan lewat si film Agalain 2 ini kok? Sebenarnya sih kita sih nggak pernah punya cita-cita yang terlalu muluk-muluk ya. Kita cuma pengen bikin orang ketawa, itu aja. Dari film pertama juga, film Agalain itu adalah film yang kita bikin dengan kecintaan kita terhadap komedi. Stand up comedian itu kan kebahagiaan terbesarnya bikin orang ketawa di panggung kan. Itu bagian paling membahagiakan dari profesi kita. Naik ke panggung, bikin orang ketawa. Itu yang paling menyenangkan gitu. Jadi itu kita bawa ke layar lebar. Tentunya ketika penonton ketawa ya kita mendapatkan kebahagiaan yang mirip-mirip lah kayak kita lagi stand up di panggung gitu. Ya sebenarnya cita-cita sesimpel itu. Kita pengen menghibur orang Indonesia, pengen orang 2 jam sejenak melupakan masalah di dunia nyata, ketawa dulu di bioskop, semoga keluar moodnya sedikit membaik, lebih siap menghadapi masalah-masalah di luaran sana gitu. Nah,
Agalen 2 kan udah sukses, hampir 11 juta penonton kok. Agalen 3 bakal ada? Agalen 3, pokoknya agak lain itu selama kita masih suka bikinnya, penonton masih suka nontonnya, ya kita terusin aja gitu. Jadi kita nggak ada alasan untuk berhenti, karena kita toh dari awal udah mikir setiap film adalah cerita baru. Nanti kita yang ketiga kita bikin lagi cerita baru lagi. Jadi apakah akan ada? Tentu kita berencana untuk bikin. Kalau misalnya nanti penontonnya mulai bosan atau sebaliknya kitanya sendiri yang mulai bosan, ya mungkin kita berhenti gitu. Oke, untuk di Agalen 1 dan 2 kan pemainnya sama ya kok ya, kurang lebih yang utamanya. Mereka berempat aja sih plus Tisa yang sama, Tisa Biani. Iya. Di luar itu kita memang berencana untuk ya kan konsep setiap film beda cerita dengan karakter yang sama ini kan kita terinspirasi dari Warkop kan. Warkop setiap film mereka bikin cerita baru dengan karakter yang sama, tapi tidak sequel, tidak spin-off gitu. Jadi karena kita terinspirasi dari situ, kita juga mau bikin semacam tribute untuk Warkop. Kan Warkop ada Warkop Girls-nya tuh. Eva Arnas terus. Nah kita pengen Tisa Biani tuh jadi itu gitu. Tentunya karena eranya tahun sekarang tentunya tidak ada seksualitas di dalamnya. Tidak seperti film-film Warkop dulu, di beda era ya gitu. Jadi tapi sebagai sosok aktor perempuan yang lucu dan jago komedi, jago drama dan selalu mendampingi abang-abang berempat itu, kita sih happy banget punya Tisa Biani. Jadi di luar itu kita konsepnya memang sisanya selalu kita rotasi. Kita kasih kesempatan buat teman-teman yang lain juga menjadi bagian dari keluarga besar Agak Lain gitu. Berarti kalau 5 pemeran utamanya ini akan lanjut di Agalen 3? Iya, yang udah 100% kan yang 4. Iya. Tisa ya mungkin ikut lagi kalau dia masih mau, kita sih happy-happy aja ada Tisa. Nah yang lainnya pasti kita akan berusaha untuk refresh sih. Kita akan, bahkan komedian-komediannya pun, yang film pertama kan ada Ari Kriting, Mamat, Pras Teguh. Di yang kedua juga kita ganti, ada Boas Sartika, Priska Barusegu. Jadi kita memang pengen rolling sih. Emang pengen rolling kayak Iya. gitu. Cuma kalau misalnya kita ngomongin soal kesuksesan Agalen 2, pasti kan orang semisal ada Agalen 3 gitu kok, pasti kan akan ekspektasi lebih besar lagi. Sebenarnya sama aja sih ketika kita mau bikin Agak Lain 2 juga kita merasakan beban itu kan. Kayak 9 juta kurang beban apa gitu. Tapi akhirnya fokus kita kan kita mentwist ekspektasi atau beban atau pressure itu kita twist jadi sesuatu yang sebenarnya positif. Jadi membuat kita nggak males gitu. Membuat kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat serius. Karena bebannya berat, pertaruhannya besar, ekspektasi orang tinggi. Dan kita hanya bisa menjawab itu dengan satu cara, dengan menghasilkan karya yang bisa memenuhi ekspektasi orang yang, which is setelah 2 film ekspektasi semakin naik lagi, jadi susah. Tapi ya we'll try our best lah gitu. Oke, Ko Ernest tadi nyinggung soal karya, tapi kalau misalnya ngomongin soal karya, Ko Ernest kan bisa dibilang sutradara, produser, main juga. Tapi dari ketiga itu yang ngebuat Ko Ernest kayak, oh ini gue banget nih. Itu yang mana kok? Produser sama sutradara sih sebenarnya sama-sama menyenangkan. Ini di luar aspek finansial ya. Yes. Kalau dari segi pekerjaan. Kalau dari pekerjaan, penulis dan sutradara sama produser itu sangat berbeda. Tapi dua-duanya tuh punya sisi kesenangannya yang sangat berbeda juga. Menjadi produser tuh seneng banget ngelihat bagaimana sebuah ide yang lahir dari obrolan kayak gini bisa kita kawal, kita nurture sampai tayang gitu. Itu kan sesuatu yang ajaib gitu menurutku. Orang dari lempar ide, ngobrol-ngobrol doang, bisa jadi film, bisa dicintai penonton, itu sesuatu yang indah sekali. Itu dari sisi produser. Tapi kalau dari sisi sutradara, kerinduan untuk menulis cerita sendiri, kemudian mengarahkan pemain sesuai dengan konsep yang kita mau, bikin dunia kita sendiri, itu juga sesuatu yang menarik dan itu tidak terpenuhi ketika menjadi produser. Jadi sih pengennya sih dua-duanya bisa berjalan gitu. Nah, Ko Ernest kan dikenal sebagai orang yang punya idealisme tinggi kayak gitu. Saat jadi produser, tadi kan sempat disinggung nggak bisa memenuhi, kalau misalnya jadi produser tuh nggak bisa, yang gue mau tuh nggak bisa keluar kayak gitu kan. Itu gimana caranya kok? Kalau Imaginary pengennya konsepnya, kalau kita kerjasama sama satu sutradara, kalau kita udah memilih sutradara tersebut, berarti kita harus percaya sama yang bersangkutan gitu. Tidak selalu semua keputusannya terbukti ternyata berhasil secara komersial, belum tentu juga gitu. Film-film kita juga ada yang tidak berhasil secara komersial. Tapi buat kita, ketika kita bekerja dengan seorang sutradara, itu berarti kita harus percaya penuh sama beliau. Kenapa? Karena kalau enggak,
Kalau misalnya aku sebagai produser yang juga latar belakangnya sutradara nih, kerjasama sama sutradara barulah katakan. Terus aku yang nggak gitu, gini loh, jangan begitu, udah lu ikutin gua aja lah misalnya gitu. Nanti filmnya akan jadi homogen gitu, filmnya akan jadi filmnya Ernest tanda kutip, akan ada ciri aku yang nempel ke situ gitu. Jadi justru dengan melepaskan itu, dengan berusaha memberikan ruang seluas-luasnya buat sutradara, bisa lahir karya-karya seperti Jatuh Cinta Seperti Film-Film, Ngeri-Ngeri Sedap, Kakak Bos, Tinggal Meninggal, yang satu dengan yang lain tuh punya warna yang buat kami membanggakan gitu. Bisa punya film yang beda-beda gitu, ada yang gini, ada yang gitu. Itu buat kita sesuatu yang terlepas dari pencapaiannya di box office, tapi buat kita itu adalah prestasi tersendiri, bisa punya film yang beragam dan itu membanggakan gitu. Oke, Ko Ernest, kalau ngomongin sekarang kan udah jadi produser, sutradara, main film juga, tapi kita flashback jauh ke sebelum itu, Ko Ernest kan dikenal sebagai komika kayak gitu. Kalau akhirnya awalnya tuh gimana sih kok dari komika akhirnya terjun ke perfilman kayak gitu? Kan seperti halnya di industri yang sudah matang seperti Amerika atau Eropa juga, komika itu memang banyak yang akhirnya jadi aktor, aktor komedi. Di Indonesia juga begitu, ketika komedian-komedian panggung ini namanya mulai dikenal, maka step berikutnya adalah televisi dan film gitu. Itu yang terjadi sama aku juga, mulai main film sebagai aktor, kemudian aku nulis buku, judulnya Ngenes, buku komedi. Nah bukunya itu diadaptasi ke layar lebar dan ketika diadaptasi aku ditawarin jadi sutradaranya. Jadi dari situ shifting dari aktor jadi sutradara gitu 2015, awalnya dari situ. Akhirnya lebih cinta yang mana kok? Akhirnya jatuh cinta dengan profesi sutradara karena ternyata ketika aku bikin film kedua terutama ya Cek Toko Sebelah tuh baru sadar gitu betapa sebuah film itu bisa mengubah banyak hal. Ternyata film drama komedi itu bukan cuma bikin ketawa atau haru tapi bisa mengubah perspektif orang tentang kehidupan, mengubah perspektif orang tentang sikap satu sama lain dalam anggota keluarga. Orang jadi lebih bisa memahami dalam konteks Cek Toko Sebelah ya, bapak dan dua anak cowok gitu, ego semua gitu. Jadi lebih bisa memahami melalui film itu sedikit banyak, oh mungkin ini kali yang bokap gua rasain ya makanya dia kayak gitu. Atau oh mungkin ini kali ya kenapa adek gua tuh kayak gitu mikirnya ke gua atau apa gitu. Jadi banyak mendapatkan feedback semacam itu. Dan itu membukakan pandanganku, oh ternyata film tuh bisa dalam banget ya, bukan cuman sekedar ditonton ketawa keluar beres gitu. Ternyata bisa jadi perenungan. Nah itu yang bikin titik balik untuk oke kayaknya karir ini menarik sih untuk ditekuni gitu. Oke, Ernest kalau di film-filmnya kan selalu drama komedi ya? Ya hampir seluruhnya hampir ya. seluruhnya. Kenapa akhirnya hampir seluruh filmnya ngambil genrenya itu? Apakah supaya juga latar belakang dari stand up komedinya juga semakin kuat dikenal orang apa gimana sih kok? Sebenarnya playing to my strength gitu, kayak kekuatan utamaku adalah komedi. Sebelum aku bikin film aku komedian, maka kekuatan utamaku adalah komedi. Maka ketika aku bikin film, aku pengen si kekuatan utama ini tidak sia-sia. Itulah kenapa komedi. Tapi tidak serta-merta harus mematok harus selalu komedi. Buktinya film berikutnya aku mau bikin itu action gitu. Mungkin kita baru berproses tahun depan, tapi dari sekarang naskahnya sudah mulai dikembangkan. Kita juga udah announce proyeknya di JAF Jogja kemarin, judulnya Bandits of Batavia, adaptasi dari komik action. Jadi mungkin akan mencoba sesuatu yang baru dan sangat berbeda dari yang sebelumnya. Oke, Ko Ernest, kalau tadi kita masih ngomongin soal komedi, ini kan juga yang ramai dibicarakan sama publik ini soal kasusnya Bang Panji. Komentarnya gimana? Komentar saya, Panji pasti sudah memperhitungkan sejak awal menurut saya ketika show-nya ini mau dilepas ke publik. Karena biasanya kan stand up kita itu kalau materinya kontroversial itu kita hanya simpan buat event aja. Kita nggak lepas ke publik gitu. Ditaruh di Netflix kan berarti dilepas ke publik ya. Jadi aku sih yakin Panji sudah memperhitungkan resiko-resikonya dan dia memutuskan kalau it's worth the risk ya berarti dia siap menghadapi semuanya. Kalau menurutku sih ya pasti dia nggak kayaknya sih dia nggak kaget ya dengan ini. Kayak dia udah nebak ini bakal rame kayaknya gitu. Dia udah siap lah aku rasa. Udah siap ya? Kayaknya sih udah siap. Oke, Ko Ernest, tapi kalau misalnya dengan adanya kasus yang dialami Bang Panji sekarang kayak gitu, menurut Ko Ernest sebagai komika
senior lah bisa dikatakan kayak gitu. Anak-anak komika jadi takut gak sih untuk menyuarakan yang sebenarnya kayak gitu? Menurutku itu kan pilihan ya. Artinya kalau memang siap dengan misalnya Panji harus dipanggil polisi, harus jadi rame, jadi kontroversial. Kalau siap dengan semua risiko itu ya silakan gitu. Karena udah lihat kan udah ada contohnya nih kalau misalnya bikin materi yang sekontroversial itu dilepas ke publik, ini yang bisa terjadi. Jadi kalau memang siap dengan ini ya silakan gitu. Aku sih selalu merasa dari dulu jauh sebelum kasus Mens Rea, kita selalu kalau kita share ke anak-anak stand up yang lebih baru gitu, kita selalu bilang feel free mau ngomong apa aja terserah, tapi tanggung jawab sama konsekuensinya gitu. Jadi ya konsekuensi itu bisa berarti konsekuensi digeruduk netizen, bisa konsekuensi hukum, apapun gitu. Jadi ya kita selalu mengajarkan atau ngingetin stand up tuh bisa apa aja, tapi ya pikirin gitu, ini konsekuensinya kira-kira apa ya gitu. Terlebih kan kalau misalnya Bang Panji sendiri ada dua ya, yang di Toraja sama yang Mens Rea ya. Oh kalau yang Toraja sih jauh lah, itu kan udah lama ya kasus lama itu. Tapi kan masih terus berkembang kayak gitu informasi-informasinya. Ada dia harus ngapain gitu Bang. Iya. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak stand up comedy sebenarnya udah dikasih kebebasan, tapi balik lagi harus tanggung jawab. Iya, siap menanggung resiko sama apa yang diucap aja sebenarnya. Kak Ertas, kalau misalnya ngomongin soal stand up comedy yang ada di saat ini atau generasi saat ini, netizen kan makin banyak ya, ataupun jadi buah bibir netizen kayak gitu. Ada gak sih pesan-pesan khusus gitu selain yang tadi diomongin untuk stand up comedy, baik itu yang udah punya nama atau yang baru mau muncul kayak gitu? Pada dasarnya menurutku seniman itu punya tanggung jawab moral untuk menyuarakan kebenaran. Komedian terutama sejak zaman dulu, dari zaman Yunani kuno bahkan, teater komedi itu adalah alat buat mengkritik penguasa lewat monolog, lewat parodi, teater gitu ya. Menyindir gitu, satir gitu. Jadi menurut saya tanggung jawab komedian, seniman komedi terutama, salah satunya memang tanggung jawabnya itu. Tapi paham juga kalau tidak semua orang mau memilih jalur itu, jadi ya nggak apa-apa. Tapi aku sih pengennya tetap punya kesadaran bahwa seniman komedi itu punya loh tanggung jawab itu gitu. Kita udah lihat dicontohkan kok sama senior-senior kita dari Warkop, Bagito, semuanya rajin mengkritik sama sesuatu yang menurut mereka tidak baik gitu. Jadi ya harus kita terusin gitu. Harus diterusin? Harus dong. Oke. Caranya dipilih. Kalau Panji kan caranya udah rata kanan tuh, gaspol kan. Caranya kan macem-macem. Caranya bisa yang berbeda-beda. Caranya bisa beda-beda. Oke. Kak Ertas, tapi kalau misalnya ngomongin sekarang lebih sibuk di film kayak gitu daripada stand up comedy. Masih suka stand up comedy juga gak sih? Masih bukan masih suka ya, maksudnya masih ingin, tapi kadang-kadang kalau kita lagi ada event internal aku stand up tipis-tipis, tapi membuat materi stand up kayak Panji lakukan di Mens Rea itu kan butuh komitmen dan waktu yang luar biasa ya. Aku sementara ini waktunya fokusnya di film dan di H-Corp artis manajemenku, jadi belum ada waktu lagi sih untuk benar-benar nulis materi, manggung sejam lebih gitu, belum sempat gitu. Tapi pernah kok kalau akhir-akhir ini dapat tawaran tapi ditolak atau nggak sesuai seperti kayak gitu? Iya, aku kalau dapat job stand up belakangan aku nggak ambil sih, karena udah ngerasa malu gitu, kayak aduh udah deh jangan, udah lama nggak stand up gitu, yang lain aja gitu. Alasannya kenapa sih kok malu? Maksudnya kan sebagai yang senior kayak gitu? Ya enggak sih, lebih ke kayak udah lama enggak, udah karatan gitu, kayak udah nggak pede juga gitu, udah lama udah dibayar untuk melakukan sesuatu yang menurutku aku sudah lama tidak lakukan, kayaknya nggak layak deh dibayar untuk itu gitu. Jadi lebih memilih sekarang di balik layar? Di balik layar. Sebenarnya kalau ngejob lebih banyak seminar atau talk show atau workshop sebenarnya. Tentang kreatif, tentang penulisan, tentang ya kaitannya sama film gitu. Justru kalau stand up rata-rata udah banyak nih teman-teman yang lain. Yang butuh job. Jadi pasti udah gak bakal diambil tuh? Kayaknya sih unlikely sih. Oke. Kak Ertas, kalau misalnya ngomongin soal banyak film, Kak Ertas kan ngangkat isu sosial dengan cara yang ringan gitu kan. Iya. Yang salah satunya itu Imperfect. Oke. Yang seingatku itu. Iya. Yang dia sebenarnya ada, yang seingatku tuh ada yang cantik, tapi dalam istilah gak bisa
kemampuannya kurang, Iya. ada yang kemampuannya lebih, tapi dia secara apa ya kena body shaming kayak gitu. Apa sih kok kenapa selalu ngangkat-ngangkat hal yang dalam tanda kutip jadi keresahan orang kayak gitu? Karena itu keresahan kami juga gitu. Jadi keresahan di dunia ini kan ada banyak, tapi keresahan orang yang jujur tapi kalau kami nggak merasakan juga kayaknya kitanya bikin filmnya jadi nggak jujur gitu. Imperfect itu kan lahir dari bukunya istriku, Mera Anastasia, yang keresahannya pun aku sangat relate karena aku punya anak remaja perempuan gitu. Tentang beauty standard, tentang era sosial media membuat kita jadi sangat insecure, membanding-bandingkan gitu. Bahkan kalau balik ke film Imperfect, ada karakter Lulu, adiknya Rara yang diperankan sama Yasmin Naper itu ketika itu udah kelihatan gitu kurang cantik apa gitu, tapi tetap aja merasa insecure kalau mau foto milih-milih angle-nya susah kayak gitu-gitu tuh menurutku sesuatu yang menarik untuk dibahas. Jadi kenapa memilih bercerita dengan keresahan? Karena menurutku itu memberikan kita motivasi lebih, bukan sekedar pengen bikin film yang bikin hiburan atau sekedar pengen bikin tayangan aja, tapi ada keresahan atau ada kejujuran yang membuat kita termotivasi untuk memberikan yang terbaik gitu. Secara emosional kalau ngomongin film Ko Ernest yang udah kayak gitu loh, dari banyaknya film Ko Ernest yang menyentuh secara emosional lebih dalam tuh yang mana sih kok? Sebenarnya sih paling personal banget film pertama ya, Ngenes ya, karena kan Ngenes itu tentang perjalanan hidup aku awalnya. Itu yang paling personal dari segi cerita, tapi kalau dari segi milestone karir ya Cek Toko Sebelah lah, karena film itu yang benar-benar mengajarkan aku yang tadi itu gitu, bahwa ternyata film tuh bisa punya kemampuan untuk mengubah pola pikir orang gitu. Mengubah pola pikir orang. Dan itu penting untuk disebarkan ke orang banyak. Penting sekali karena seringkali yang unik tuh dalam hidup ini mengubah mindset tuh bisa menyelamatkan banyak hal gitu. Kadang-kadang kita tuh cuman perlu ngubah mindset aja gitu. Dengan mindset yang berubah, dengan diri kita yang sama, keadaan kita yang sama, tapi dengan mindset yang berbeda itu bisa mengubah banyak hal gitu. Nah ternyata kekuatan mindset itu yang salah satunya bisa dipengaruhi oleh film gitu. Oke, Ko Ernest, ngomongin soal udah banyak banget film yang Ko Ernest jalanin sebagai sutradara, produser, pemain kayak gitu. Kalau Agak Lain 2 bisa dikatakan sangat sukses, bisa dibilang kayak gitu Ko Ernest. Apa definisi sukses sendiri dari Ko Ernest? Definisi sukses menurutku secara umum aja ya. Secara umum menurutku Apa nambah kaya? kalau nambah kaya kan kayaknya spesifik banget ya. Maksudnya secara umum kalau aku coba untuk reflect ke belakang gitu. Dari dulu juga dari 20 tahun yang lalu juga dari masih merintis karir juga kayaknya merasa sukses-sukses aja gitu. Hidup baik-baik aja gitu. Jadi mungkin sukses itu ketika kita kan nggak mungkin happy terus ya. Iya. Pasti ada penderitaannya lah. Penderitaan batin, penderitaan fisik. Tapi ketika kita menjalani keseharian, tapi hal yang menyenangkan lebih banyak daripada hal yang menyedihkan, kayaknya itu sukses deh. Sukses. Oke, Ko Ernest, kalau ngomongin soal ekspektasi orang, apalagi Agak Lain 2 sangat sukses kayak gitu kan, dengan tadi sempat dibilang mau mencoba ranah baru, action seperti itu ya, yang nantinya akan digarap. Ada kekhawatiran bahwa, oh ini filmnya dari Ko Ernest nih, pasti akan boom. Ada beban kayak gitu nggak sih? Untungnya sih kali ini action ya, jadi justru mungkin bukan ekspektasi, wah ini filmnya Ernest nih pasti box office, enggak, justru sebaliknya aku merasanya kayak emang Ernest bisa bikin action, lebih ke situ, lebih ke kayaknya orang bakal ragu deh gitu, tapi ya it's all good, maksudnya semua ini sama seperti bagaimana kita merasa tekanan untuk Agak Lain 2 membuat kita semakin tekun untuk memberikan yang terbaik. Sama kayak aku ngerasa mau bikin action nih pasti orang, hah Ernest bikin action, biasanya kan bikin komedi gitu, pasti ada keraguan, pasti ada rasa emang dia bisa gitu, dan wajar gitu, dan itu aku berusaha mengolah perasaan itu menjadi sesuatu yang akhirnya dimanifestasikannya dalam bentuk ketekunan gitu. Oh berarti aku harus persiapan lebih serius, berarti aku harus nulis lebih bagus lagi, berarti aku harus bekerja sama dengan orang-orang terbaik untuk mewujudkan ini kayak gitu. Oke. Kalau misalnya nggak pernah megang action, kenapa berani-beraninya kok?
Karena aku suka banget nonton action ya, maksudnya dari dulu nonton film action tuh kan sesuatu yang bagian dari banyak kenangannya juga. Jadi kayak aku inget dulu di televisi, di RCTI awal-awal tuh suka ada film kungfu malam-malam. Oh, Jadi iya. aku punya kenangan masa kecil tuh karena filmnya malam banget, sekitar jam 10 baru mulai film kungfu itu. Jadi aku tuh kadang waktu SD jam 8 tidur tapi udah janjian sama papa, "Pa nanti kalau film kungfu bangunin ya." Jadi ada kenangan masa kecil tuh dibangunin terus keluar ngantuk-ngantuk nonton film kungfu itu salah satu core memory lah ya gitu. Jadi aku merasa film action, terutama action martial art ya, itu punya bagian yang sangat penting dalam hidupku gitu. So far untuk syutingnya kapan kok? Apa Oh masih belum. persiapan? Sekarang masih persiapan. Sejauh mana persiapannya? Sejauh ini rencananya tahun depan mau mulai syuting. Tapi saat ini 2026 kita masih fokus di pengembangan skenario. Akan kolaborasi dengan banyak pihak? Wah belum bisa di-spill ya. Belum bisa di-spill. Belum bisa di-spill. Belum. Mungkin kalau misalnya ntar udah bisa di-spill, Kita main kesini lagi, ya. siap. Oke. Ko Ernest, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal gimana ngejaga semangat dari kreativitas yang banyak juga ekspektasi publik kayak gitu. Apalagi tadi kan disebutin ada film action, tapi juga ada orang yang bakal nungguin juga Agalayan 3 kayak gitu. Ya sebenarnya menjaga semangat adalah tetap melakukan sesuatu yang menyenangkan kan. Kita semangat karena yang kita kerjakan itu menyenangkan. Itulah kenapa Imaginary mengerjakan film-film yang menurut kita menyenangkan, bukan yang menurut kita laku. Karena kalau laku belum tentu gitu. Tapi menyenangkan belum tentu laku. Tapi udah pasti seneng gitu. Kayak yang penting menyenangkan, yang penting kita ngerjainnya semangat. Sehingga kalau kita semangat dan happy, kreativitasnya akan lancar gitu. Tapi kalau stres, ya susah untuk jadi kreatif gitu. Tapi pernah stres kok untuk nginin film? Ya pasti sering lah. Film kan sesuatu yang sangat stressful, prosesnya panjang, biayanya besar, bebannya besar. Apalagi pernah juga ada film-film kita yang secara komersial juga nggak berhasil. Jadi ya itu udah bagian dari menjadi produser aja sih jadinya. Stres kayak Kalau gitu. Agalayan 2, stresnya? Tingkatnya kalau 1 sampai 10? Stresnya Agalayan 2 itu paling besar. Mungkin aku bisa bilang stresnya ada di 8 ketika kita ada di fase skenario. Karena ekspektasi itu membuat kita mau nulis cerita apa nih sekarang gitu. Itu stressful banget. Tapi ketika skenarionya jadi dan kita pede itu udah happy aja. Udah kerja syuting tuh menyenangkan. Karena kita udah yakin kalau skrip ini bagus gitu. Tapi ketika kita bikin skrip itu cukup stressful. Karena beban dari skrip yang pertama gitu. Itu dikumpulin dulu, itu kan saya sempat baca-baca gitu Iya. loh. Itu ada brainstorm dulu ke luar negeri gitu kan. Kita sempat ke Singapura 3 hari untuk brainstorming ya. Semuanya berarti itu. Iya, Agalayan berempat, aku, Aco, Dipa bertujuh. Kesana baru pas Iya. pulang lagi itu langsung ngumpul langsung brainstorm apa Jadi gimana? tujuannya kita ke Singapura itu kita mau ngelok premisnya. Jadi kita gimana kalau premisnya soal ini. Nah, dari trip itulah kita mengunci premis bahwa mereka menyelidiki kasus di panti jompo. Itu yang kita bawa pulang. Nah, setelah sampai Jakarta, aku, Aco, sama Bene yang lanjut mendevelop skenarionya. Bene sebagai perwakilan dari Agalayan, Aco sebagai penulis, aku sebagai produser gitu. Oke. Specifically untuk di Agalayan 3 udah ada gambaran Jujur atau mau belum. brainstorming lagi Jujur keluar belum, dulu? jujur belum, baru aja lewat kan dan masih tahun depan juga. Jadi Aconya terutama Aconya karena dia harus nulis ya, biar aja ya? refreshing dulu lah gitu. Dia liburan, dia mengerjakan project film, ada film lain juga yang dia lagi garap saat ini bersama MD Pictures. Ya biar dia refresh dulu dari Agalayan biar nggak terlalu Agalayan gitu. Nanti ketika udah fresh baru kita ngomongin Agalayan lagi gitu. Karena udah cukup balik modal ya kok ya? Kalau ngomongin Ya bukan balik modal lagi sih itu mah. udah lumayan banget ya? Udah banyak banget lah. Tapi so far Udah kalau banyak misalnya untuk Agalayan 2 tuh sekarang masih tayang di beberapa Saat news. kita melakukan rekaman ini masih tayang. Kemarin ketika weekend penontonnya masih sehari masih 2.000-an penonton, masih lumayan banyak. Oke, untuk update-nya berapa sih kok terakhir? Angka persisnya aku lupa, tapi kalau nggak salah sekitar per hari ini ya sekitar 10.950 kalau nggak salah. Lupa persisnya. Berarti kalau misalnya 10.950 ya. katakanlah 10.950 berarti kurang 50.000 lagi. 50.000 tapi per harinya 1.000 kan sampai 2.000 kalau per hari 1.000 aja butuh 50 hari ya. Jadi
ya sampai nggak nyampe udah happy sih biar. Kalau 11 juta syukur, enggak juga udah jauh dari senang saat ini, udah happy banget. Tapi ada ini gak sih kok waktu pas awal-awal bikin Agalayan 2 semacam apa ya? Kalau kita tuh nyebutnya kayak nazar kayak gitu-gitu. Kalau misalnya ini tercapai kita mau ngapain? Ada Biasanya kayak gitu-gitu? nazarnya terjadi setelah filmnya terlihat mulai bergerak. Jadi ketika filmnya mulai laku tuh, oh ternyata jalan nih filmnya, banyak yang nonton. Baru tuh mulai oke, ini harus bikin nazar nih. Makanya kemarin ada nazar pakai kostum hantu di Bundaran HI. Ada nazar kita harus mengabdi sehari di panti, kembali ke panti terus pakai kostum pegawai panti. Terus mereka ngurusin si oma opa itu gitu. Terus ada nazar 3 kota dengan penonton terbanyak kita datengin pakai kostum kayak gitu-gitu. Pasti anak-anak itu seneng sih, kayak seneng ngasih fan service lah ke penggemarnya. Jadi kita selalu mikirin sih kayak gitu-gitu gitu. Oke. Kok Ernest tadi sempat diomongin nazar untuk ke panti, itu udah dilakukan atau Udah, masih? udah Itu kemana dilakukan kok di jadinya? sosmed kita, udah di post. Apa? Di mana itu? Di spesifik? panti tempat kita syuting. Oh, jadinya di situ. Iya, di panti Oke. tempat kita syuting. Kok Ernest, Gitu. tapi kalau misalnya kita ngomongin soal film, Kok Ernest yang berkecimpung udah lumayan banyak lah ya filmnya. Apa sih yang Kok Ernest harapin gitu dari perfilman Indonesia? Ya, aku harapkan dari perfilman Indonesia yang paling mendasar adalah kesejahteraan kru dan pemain. Kenyamanan bekerja, jam kerja, itu salah satu hal yang paling krusial untuk saat ini. Aku pengen Imaginary bisa juga jadi bagian dari gerakan untuk memperbaiki itu gitu. Tentu bukan kita doang yang mikir kayak gitu ya, ada teman-teman lain yang juga concern bahwa yuk kita pelan-pelan sudahilah syuting film dari pagi ketemu pagi ini, itu udah it's a thing of the past gitu. Sekarang kita perbaiki pelan-pelan gitu. Itu yang jadi concern utama kita sih itu. Ya kita we do what we can. Misalnya kita bikin hari syutingnya lebih banyak sehingga pulangnya nggak nyubu-nyubu. Kita siapin makanan yang lebih proper, misalnya catering yang lebih menyenangkan buat teman-teman. Jadi hal-hal kayak gitu sebenarnya kesejahteraan kru dan pemain itu menurutku salah satu yang sekarang jadi main concern kita gitu. Gimana cara kita bisa terlibat aktif untuk memperbaiki hal itu bersama teman-teman yang lain gitu. Itu kan harapan dari Kok Ernest, tapi kalau misalnya dari Imaginary sendiri sudah melakukan itu? Sama sih, sevisi, iya. Iya sama, makanya kan itu harapan aku dan Dipa diterjemahkan lewat apa yang dilakukan oleh Imaginary ketika kita sedang berproduksi gitu. Pasti kita tiap hari itu ngitung jam. Ketika kita break gitu, misalnya malam ini kita selesai nih rap jam 10 misalnya gitu. Itu kita udah punya rumus kayak berarti besok paginya tuh harus 8 sampai 10 jam minimal tuh kosong. 8 jam tuh udah mepet banget tuh. Jadi kalau jam 10 berarti baru boleh di calling besoknya jam 6 gitu. Jadi nggak ada tuh rap jam 12, jam 4 udah harus standby gitu. Takutnya pada sakit, pada bertumbangan gitu. Jadi itu hal-hal kecil yang kita berusaha lakukan secara konsisten lah gitu. Oke, Kok Ernest, tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang bisa dibilang belum berkecimpung di dunia film, pengen ke dunia film, apa yang bisa Kok Ernest sampaikan? Ya menurutku gini, kadang-kadang orang itu kalau dari yang aku lihat dari konten-kontennya aspiring filmmakers itu banyak yang sangat mendewakan networking. Kayak kesannya tuh dia mah bisa karena kenal aja, dia mah bisa karena kebetulan deket aja. Menurutku enggak sih. Maksudnya memang kalau networking pasti akan membantu. Tapi ujung-ujungnya kan karyanya ya, skillnya gitu. Jadi nggak punya network pun membangun networking itu bagus. Tapi jangan lupakan juga karyanya harus juga punya karya yang ketika ibaratnya ketika ketemu kenal dengan produser, kenal dengan PH gitu. Udah networknya udah dapet nih. Karyanya pas dilihat, oh gitu doang gitu ibaratnya ya. Jadi harus dua-duanya tuh sama pentingnya, bukan cuman network aja, tapi juga portfolio kita, karya kita yang kita banggakan itu juga krusial sekali gitu. Jadi jangan berkecil hati karena semata-mata aku nggak punya network ya. Network sambil dicari tapi karyanya harus solid dulu menurutku gitu. Jadi ketika network itu terbangun atau terkoneksi, sudah ada yang bisa dikasih lihat nih ini. Aku waktu itu pernah bikin ini gitu kan, pas dilihat, wih keren ya gitu. Percuma soalnya udah kenal pun, coba mana lihat yang lo bikin. Oh iya oke, ya thank you ya dadah gitu. Percuma juga gitu. Secara hasil dan juga koneksi penting. Koneksi penting tapi kadang-kadang yang dilupakan adalah bukan cuma koneksi tapi karyanya juga penting gitu. Sama pentingnya menurutku gitu. Oke, Kok Ernest, kita masuk ke, aku mau ngasih kuis ke Kok Ernest. Oke.
Jawab cepat. Hadiah berarti ini ya. Hadiah. Langsung ditagih hadiah kalau kuis. Saham MNC Group lumayan. Lumayan sama MNC Group. Bukan saya ngomong ya, berarti bukan nggak ada hadiah. Ernest, kalau disuruh pilih stand up atau film? Saat ini film. Sutradara atau produser? Nggak bisa dipilih, harus dijalani dua-duanya. Cuman kalau harus memilih untuk jadi seumur hidup cuman boleh pilih satu, aku akan pilih sutradara. Proyek idealis atau proyek cuan? Kita selalu mementingkan idealisme dulu, dipikirin komersilnya kedua. Oke. Komedi aman atau komedi beresiko? Kalau film aman, karena film itu sebuah hiburan yang dikonsumsi massal. Jadi kalau beresiko kemudian kontroversi, filmnya diturunin, akhirnya capek-capek bikin sia-sia gitu. Jadi aman. Tapi kemarin menurutku di Agalen 2 itu beresiko tinggi sekali. Yang pas mana tuh kok? Ya tahu sendiri lah. Yang mana tuh? Ya banyak sebenarnya, ada beberapa komedi yang beresiko jadi keributan, cuman mungkin karena di luar banyak keributan lain ya, jadi ya udahlah. Oke, next. Di depan layar atau di balik? Oh itu mah udah diputuskan jauh-jauh hari lah, udah di depan layar aku udah nggak lagi sekarang, udah tidak bisa membagi konsentrasinya, susah, fokus di balik layar aja. Oke. Satu kata untuk perjalanan karir seorang Ko Ernest Prakasa. Bersyukur. Next, Ernest Prakasa tanpa komedi. Mati. Ko Ernest Prakasa, thank you so much udah hadir di terima Deep kasih, Talk Syam. with Chef Thank Hakung. you. Anyway, aku mau Iya. ucapin selamat ulang tahun. Iya. Walaupun udah lewat beberapa Iya, waktu iya, lalu, iya. aku udah hadiah sebentar. Aku Wah, mau ngambil dulu. Saham MNC Group. Bukan dong. Ko Ernest, ini ada Terima kasih. cinta mata. Kalau mau dibuka, boleh dibuka Oke, dulu. dibuka ya. Boleh. Silakan. Bebas aja ngebuka. Bebas. Kita bukan lagi konten unboxing. Apa nih? Brand apa ini? Dari Casual. Oke, sponsor. Ya, bisa Baiklah. Wih, mirip. Hopefully Mirip muat ya? Sama ya? Enggak, beda. Beda warna? Beda. Terima Semoga kasih. suka ya, Kayak Pak ini ya, Ernest. kayak pemain bola baru ditransfer gitu kan kayak. Nomor punggung. Nggak ada tapi. Nggak ada nomor punggungnya. Semoga Oke. suka, semoga dipakai. Terima kasih banyak. Thank you sekali lagi Ko Ernest Sama-sama. sudah jadi tamu perdana kita di Terima Deep Talk kasih with kehormatannya. Chef Hakung. Thank you. Thank you. Itu tadi perbincangan kita di Deep Talk with Chef Hakung edisi perdana. Sampai jumpa di lain kesempatan Sobat iJoss. Sampai jumpa.